Kalian sering nggak mikir jika seorang tamu terkadang bisa saja bukan sekedar bertamu biasa yang berbincang santai aja di rumah gitu. Kayak mungkin aja dia niatan mau apa gitu, entah mau nawarin barang jualanannya, mau kasih hadiah atau mau kasih penawaran pekerjaan. Atau apalah. Atau malah tamunya ada ingin berniat buruk denganmu. Halo semua, NCB di sini dan kita akan kembali lagi pada pembahasan plot di game No I'm Not a Human. Game No I'm Not a Human sebenarnya udah pertama kali memperkenalkan gamenya lewat versi demo yang dimana kita diperkenalkan pada sebuah game horor dengan konsep yang sangat unik. Kita di sini harus bertahan hidup di tengah ancaman makhluk yang menirukan penampilan dari manusia. Mereka ini akan datang secara berkala ke rumah karakter kita, yang membuat kita sebagai player harus memutuskan membiarkan mereka masuk atau mengusirnya. Yang belum tahu cara sistem kecil dan story kecil dari gamenya ini, silahkan nonton video shortsku sebelumnya. Game No I'm Not a Human yang digarap oleh Trias Cast yang akhirnya mendapatkan full version di tanggal 15 September 2025 pertama kali di PC Steam dan akan segera hadir di PlayStation 5 dan Xbox Series X and S. Game ini menghadirkan total 10 ending yang berbeda-beda yang tergantung dengan keputusan kita di sepanjang game. So mari kita mulai plot game No I'm Not a Human. Game dimulai dengan seorang pria yang belum diketahui namanya, tapi untuk mempermudahkan kita namainya Robin Connor Van James Christopher Michael Kim Carl Joseph. Panggil aja Michael. Ya, Michael. Game dimulai dengan seorang pria yang belum diketahui namanya, namun untuk mempermudahkan kita sebut saja Michael, yang sedang berbicara di telepon dengan tetangganya. Si tetangga menghubungi untuk sekedar menanyakan kabar dan memberitahu bahwa kemarin saat ia mengajak putrinya liburan di pantai, cuaca seketika menjadi begitu panas yang membuat ia terpaksa pulang lebih awal. Sekarang ia sedang mempersiapkan putrinya untuk bersekolah. Setelah menyampaikan itu semua, ia mengatakan bahwa ia ingin mampir ke rumah Michael malamnya. Suara ketukan pintu di malam hari pun terdengar. Dan saat Michael memeriksa melalui lubang intip di pintu, rupanya orang yang datang adalah tetangganya. Sesuai janjinya, ia datang mampir ke rumah Michael dengan oleh-oleh kabar buruk. Ia mendengarkan dari perkataan saudara sepupunya yang mengklaim menurut berita yang beredar, ada sesuatu yang aneh terjadi dengan matahari. Matahari entah mengapa menjadi sangat panas, seakan-akan ingin meledak kapanpun atau suatu waktu, yang menjelaskan bahwa mengapa musim panas memiliki suhu yang sangat tinggi. Selain itu, dikatakan juga terdeteksinya ada sekumpulan orang aneh yang muncul dari bawah tanah. Mereka ini disebut sebagai visitors. Atas situasi yang sedang terjadi ini, para manusia diminta mempersiapkan diri jika sesuatu buruk menimpa mereka. Dan jangan pernah tinggal sendirian di rumah. Karena inilah si tetangga datang, memastikan Michael berada di dalam rumah dalam keadaan baik-baik saja. Saat Michael menanyakan tentang keluarganya, si tetangga meminta Michael tidak perlu khawatir, karena seorang teman dekatnya datang ke rumahnya untuk menjaga istri dan anaknya selama ia di sini. Michael pun mempersilahkan si tetangga masuk hingga Michael pun beranjak tidur. Pada keesokannya, ketika Michael menonton TV untuk mendengarkan berita, berita TV menyampaikan pada jam 6:28 pagi hari ini terjadi emisi energi yang kuat dari matahari. Lepasan energi ini jauh lebih besar dari perkiraan ilmuwan yang membuat suhu di luar bisa mencapai level kritis dan kini pemerintah menyatakan keadaan darurat. Semua orang diharap untuk jangan keluar rumah sampai malam hari. Siaran radio juga mengabarkan hal yang sama, di mana dilaporkan bahwa ada seseorang yang terbakar mati karena panasnya matahari. Gila sih, ini latar daerahnya di planet Bekasi. Hingga di saat yang sama, ada juga yang melapor tentang keberadaan pria berkulit pucat yang jelas sekali bukanlah seorang manusia. Si tetangga juga yang mendengar berita ini menjadi prihatin ketika mengetahui bahwa perkataan sepupunya benar. Mereka harus tetap berada di dalam rumah sampai malam dan jangan pernah tinggal sendirian. Ia memperingati Michael, jika ada seseorang yang mengetuk pintu dan bertanya apakah kamu sedang sendirian, kamu harus menjawab tidak. Setelah menyampaikan semua itu, tetangga Michael pun memberikan nomor telepon rumahnya dan berencana untuk pulang besok malamnya. Ia juga meninggalkan Michael dengan banyak persediaan bir, dengan menanggapi jika saudara iparnya bekerja di pabrik pembuatan bir. Lalu disinilah titik mulai game No I'm Not a Human,
yang dimana kita diharuskan sebagai player untuk mencari cara agar tetap bisa bertahan hidup dari orang-orang aneh yang disebut sebagai visitors. Di game No I'm Not a Human memiliki siklus hari atau waktu hari, yaitu pada siang dan malam hari. Pada waktu malam hari memungkinkan kita untuk mengintip luar jendela untuk melihat keadaan sekitar rumah. Jendela pertama mengarah ke rumah si tetangga yang kemarin mengunjungi rumah Michael. Jendela kedua mengarah ke halaman belakang rumah dan jendela ketiga mengarah ke samping rumah. Dalam melihat jendela, kita bisa menyaksikan berbagai kejadian-kejadian jika kita melihat keluar jendela secara berkala. Tapi yang penting di malam hari akan ada suara ketukan dari tamu yang tak diundang mengunjungi rumah kita. Jadi pada saat memanasnya tingkat suhu matahari, semua orang tidak berani menginjakan kaki keluar pada pagi, siang maupun sore. Mereka justru mulai keluar pada malam hari saat matahari sudah sepenuhnya tenggelam. Orang-orang yang datang ke rumah kita ini biasanya ingin mencari tempat perlindungan atau mengevakuasi ke rumah orang lain dengan berbagai alasan. Oh ya, di game ini juga kita harus bertahan hidup selama 14 hari 13 malam. Saat ada orang yang mengetuk pintu, kita akan mengintip dan menghadapkan kita pada opsi untuk menerimanya atau mengusirnya dengan baik dan halus pastinya. Namun di sisi lain, kita tidak boleh sendirian di rumah walaupun sedang galau ditinggalkannya. Iya. Karena banyak makhluk visitors yang menyerupai perawakan manusia yang sampai saat ini masih belum diketahui tujuan dan maunya. Yang jelas, dia adalah seorang visitors yang datang untuk memusnahkan manusia. Terbukti dari bagaimana jika kita membiarkan mereka masuk rumah, biasanya akan ada pembunuhan yang terjadi. Pada waktu pagi hari, memungkinkan kita untuk berbicara atau melakukan beberapa interaksi suatu hal. Pertama-tama saat Michael terbangun dari tidurnya, kita akan langsung dihadapkan pada berita di TV yang secara berkala menyampaikan kabar terkini dan cara membedakan visitor dengan manusia asli. Radio juga berfungsi sebagai sumber informasi lain tentang apa yang sedang terjadi di dunia luar. Michael juga bisa menggunakan telepon rumahnya untuk menghubungi orang lain atau jasa yang ditawarkan di acara TV. Tapi hal terpenting di siang hari, kita bisa berbincang-bincang dengan para tamu yang kita persilakan masuk semalam untuk menggali lebih banyak informasi dan melakukan tes untuk mengetahui apakah mereka ini manusia asli atau visitor. Melakukan pengetesan memerlukan energi sehingga kita harus sepintar mungkin dan sebijak mungkin dalam menggunakannya karena jumlahnya yang sangat terbatas dan ini bisa dilihat dan diketahui pada pojok kiri atas layar. Lalu ada beberapa ciri visitor untuk membedakan ia dari manusia asli yang diantaranya visitor ini memiliki gigi putih bersih sempurna, kuku jarinya yang kotor, mata yang iritasi atau merah, tidak memiliki rambut atau bulu pada ketiak. Gue tahu ini menjijikan tapi memang begitu. Menunjukkan bercak-bercak gelap saat difoto menggunakan kamera aura, gusinya berdarah, pertumbuhan jamur di area ketiak. Janji ini yang terakhir, janji. Lalu pergerakan pupil mata yang sangat cepat. Namun dalam catatan fandom, ada penambahan 3 yang sebenarnya nggak termasuk pada ciri-ciri atau lebih ke fokus pada obsesi dan kemauan, bukan mengarah ciri-ciri fisik seperti visitor ini terobsesi terhadap parafema. Mereka selalu berdiskusi dan mengobrol tentang keabadian atau keagamaan, dan mereka menciptakan sekte-sekte sesat. Namun, dari 1, 2, atau 3 ciri-ciri tersebut tidak otomatis menjadikan mereka ini sebagai visitors. Jadi kita harus pintar-pintar juga dalam membaca motif para tamu dan membunuhnya jika memang yakin bahwa dia adalah visitors yang berpura-pura menjadi manusia asli. Dan setelah menebak mati tamu, kita bisa mengidentifikasi apakah orang yang kita bunuh adalah visitors atau manusia asli. Jika mayat tamu dimasukkan ke dalam kantong sampah, itu artinya kita membunuh manusia asli. Namun, jika mayat tamu dibiarkan begitu saja, itu artinya kita berhasil membunuh visitors. Perlu diketahui, di siang hari kita bisa langsung melompat ke malam hari jika energi sudah habis. Energi ini bisa kita gunakan untuk melakukan tes pada tamu atau sekedar minum bir di lemari es. Nah, setelah membahas mekanisme gameplay No I'm Not a Human, mari kita kenalan dengan beberapa tamu yang ada. Tamu pertama kali yang datang ke rumah adalah si tetangga, seorang pria yang mempunyai istri dan anak perempuan, yang dimana ialah orang yang menelpon dan memberitahukan kepada Michael tentang fenomena matahari aneh dan kemunculan para visitors.
Ia juga membantu Michael dengan memberikan 2 kotak bir yang bisa digunakan untuk menguras energi. Ya, walaupun si tetangga berencana untuk pulang di malam berikutnya, ia terpaksa harus pulang lebih awal ketika anak perempuannya datang menjemput pada malam itu. Namun, sayangnya pada malam kelima, rumah tetangga mengalami kebakaran hebat dan anaknya yang selamat pada insiden tersebut datang ke rumah Michael sambil menangis. Ia memberitahukan bahwa ayahnya dibunuh oleh para visitors yang kemudian membakar rumah mereka. Di hari-hari berikutnya, si anak ini akan terus berteriak histeris tiap kali teringat dengan ayahnya. Tak kuat menerima kenyataan bahwa si ayah sudah tiada meninggalkannya. Si tetangga dan putrinya sudah pasti manusia asli. Si tetangga mempunyai saudara laki-laki disebut sebagai vigilante. Dia adalah seorang pria yang akan datang ke rumah Michael dengan membawa senjata dengan tujuan untuk membasmi visitor yang ada di rumah Michael maupun di luar. Dia juga tidak akan segan-segan menembakkan senjata saat ia menemukan satu saja tanda visitor dalam diri seseorang. Mungkin saja motif ia ini melakukan karena dipicu atas kematian saudaranya. Kita harus waspada dengan vigilante, karena pada gamenya ia akan datang 2 kali untuk pemeriksaan kepada Michael. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menunjukkan bagian yang tidak memiliki tanda visitor, yang dimana hal ini bisa kita lihat melalui cermin di kamar mandi. Vigilante adalah manusia asli. Bargai atau Tallman dengan sesuai namanya memiliki badan yang sangat tinggi dan terlihat agak tidak wajar. Ia seorang manusia. Ia datang ke rumah Michael untuk mencari tempat berlindung setelah diusir dari bar. Dan saat ditanyakan kenapa ia diusir, ia menyalahkan bencana yang sedang terjadi. Ia mengatakan bahwa bencana ini yang membuat semua orang menjadi stres, sampai-sampai tidak bisa lagi berpikir jernih. Lalu ada seorang wanita dengan pundak miring dipanggil sebagai cashier girl adalah visitors. Ia mengaku diusir oleh visitor dari rumahnya sendiri, dan ia kini sedang mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dari panasnya matahari di planet Bekasi. Pria yang selalu bahagia apapun kondisi keadaannya, yang hingga membuat kita curiga gayanya itu meniru siapa. Dipanggil sebagai cheerful man. Saat ditanyakan tentang keadaan rumahnya, mungkin rumahnya nggak baik-baik saja deh kalau misalnya rumahnya ini ada di planet ini. Saat ditanyakan alasannya mengapa ia sangat terlihat bahagia, ia mengatakan bahwa sebagai manusia tidak seharusnya murung di situasi seperti ini, karena itu tidak akan mengubah apapun. Ya wajar jika ada yang mengatakan seperti itu kalau ia adalah seorang pejabat. Bagaimanapun itu, cheerful man adalah salah satu kategori tamu random. Jadi bisa menjadi ia manusia atau bisa jadi di permainan baru ia menjadi visitors. Delivery man adalah kurir yang bekerja di Forest Delivery, sebuah jasa pengiriman yang bisa kita hubungi untuk membeli berbagai keperluan seperti energetika yang dapat digunakan untuk mengisi energi, kopi untuk menambah jumlah maksimal energi, kombucha untuk menyimpan progres permainan, dan rokok. Dalam menjalani hidup dan pekerjaannya sebagai delivery man terlihat cukup keberatan terutama karena ia dipindahkan ke shift malam sejak terjadinya fenomena panas matahari. Dan belum lagi ia harus membawa 20 liter air sekaligus tanpa mendapatkan tips. Walaupun begitu, ia tidak bisa keluar dari pekerjaannya karena keluarganya ini bukan berasal dari kota sini. Dan sebenarnya ia sedang merantau ke sini hanya untuk kuliah. Jika kita memesan keperluan dan menemuinya kembali, pada pertemuan ini ia akan mengeluh dengan salah satu rekan kerjanya dibawa oleh Fema karena terdeteksi adanya tanda-tanda visitors. Ia kemudian kesal memikirkan hal itu karena para rekan kurirnya dibunuh oleh orang lain. Delivery man adalah seorang manusia. Yang belum tahu FEMA, jadi FEMA atau Federal Emergency Management Agency adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi. Walaupun terpaksa mendengar kabar jika ini adalah organisasi buatan pemerintah, namun masyarakat harus patuh dengan perkataan organisasi ini, yang dimana FEMA terkhususnya ditugaskan untuk menyelidiki lebih lanjut perihal makhluk visitor ini. Ya, termasuk cara membedakannya dengan manusia asli dan bagaimana akan memusnahkan mereka. Melalui siaran berita di TV, kita akan mendapatkan nomor telepon FEMA, dan jika kita menghubunginya, kita bisa menanyakan perihal tanda-tanda visitors. Namun, ada beberapa orang yang tidak suka atau benci pada organisasi tersebut. Salah satu contohnya adalah tukang kurir Forest Delivery, yang dibuat kecewa ketika rekan kerjanya dibawa pergi oleh FEMA hanya karena mereka mendapati matanya berwarna merah. Bagaimana jika mata merah bisa disebabkan akibat kurang tidur?
Fema sendiri akan mengurung dan mengkarantina mereka yang dianggap visitors. Dan Fema juga akan datang berkunjung untuk mengecek para pengisi rumah Michael yang dianggap terdeteksi akannya tanda-tanda visitors yang dimiliki oleh tamu. Fema akan membawa untuk mengecek mereka. Agen Fema yang datang berkunjung tidak bisa kita tolak untuk masuk ke dalam rumah, dan para tamu yang dibawa Fema tidak akan pernah kembali. Namun, kita bisa menggunakan kertas Fema Notice yang berfungsi sebagai pemberitahuan pada agen Fema untuk para tamu yang diberikan kertas tersebut. Dan orang-orang yang akan memegang Fema Notice akan dibawa pergi oleh Fema. Seorang pria yang kemungkinan lagi nge-fly tidak sadar akan apa yang terjadi di dunia luar dan datang ke rumah Michael karena ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat mendengar kabar buruk dari Michael, ia tidak menanggapinya dengan serius dan malah berbicara seolah semua ini adalah sebuah fenomena aneh yang bisa dijadikan film keren. Padahal kemungkinan itu ide yang sangat buruk. Apapun itu, orang nge-fly termasuk kategori acak alias random. Amogus Guy adalah pria yang berbaju Amogus ingin melakukan apapun demi bertahan hidup dan mendapatkan uang. Amogus Guy adalah seorang manusia random. Maksudnya kategori random. Seorang penggali kubur datang ke rumah Michael dan mengaku sempat melihat orang aneh dari kejauhan. Saat ia menggali dan menggali, visitor tiba-tiba muncul dari dalam bawah tanah, dan orang aneh tersebut menertawakannya. Melihat itu, ia melarikan diri sekuat tenaga. Si penggali kubur termasuk kategori random. Pria pucat yang bertelanjang dada dengan perawakan mengerikan biasa disebut sebagai intruder akan datang mengunjungi rumah Michael secara berkala, hanya sekedar memastikan apakah Michael sendirian di rumah atau tidak. Apapun itu, sudah jelas ia adalah visitor. Setiap intruder datang, Michael tidak boleh dalam keadaan sendirian di rumah. Banyak melaporkan bahwa intruder adalah makhluk paling berbahaya. Bahkan ada beberapa orang mengaku melihat intruder mengenakan kulit dari manusia di tubuhnya sebagai pakaian. Prophetic Man adalah pria botak misterius yang datang hanya untuk meminta Michael menentukan ramalan tentang kehidupannya sendiri. Tidak diketahui bagaimana orang ini bisa bertahan hidup dari panasnya matahari, namun dalam setiap pertemuannya, ia akan memberi Michael suatu petunjuk yang bila diikuti, membawa kita pada salah satu cabang ending di game ini. Cat Lady adalah seorang wanita yang datang dengan membawa seekor kucing. Dia ini berkaitan dengan Prophetic Man, karena Prophetic Man meminta kita untuk membiarkan seekor kucing masuk. Namun wanita yang membawa kucing adalah visitors. Seductive Woman atau wanita penggoda adalah wanita yang datang mencari tempat perlindungan. Ia menggunakan jurus yang sungguh sangat berdosa dalam meyakinkan kita untuk membiarkannya masuk. Ia termasuk ke kategori random. Death Cult Leader atau pemimpin kultus kematian adalah seorang yang menyebut dirinya sebagai pelopor iman baru, di mana ia percaya bahwa mereka harus melakukan sebuah ritual untuk memanggil kematian. Dalam kunjungannya ke rumah Michael, ia hanya meminta Michael untuk menjagakan 3 pengikutnya. Death Cult Leader adalah manusia, namun gak waras. Itulah tamu-tamu yang kami sebut dari total 57 tamu di game ini, karena akan lama jika membahas mereka satu persatu. Jadi tamu yang kita bahas adalah tamu yang cukup berperan penting di game ini. Sekarang mari kita lanjut pada pembahasan ke 10 ending yang ada. Untuk mendapatkan ending The Child of Doom atau ending pertama, kita harus membiarkan sang wanita penggoda masuk. Setelah itu, bermalam dengannya selama 3 hari, di mana setiap malam kita akan menyadari perut wanita tersebut semakin membesar. Di pagi hari keempat, saat baru saja terbangun, kita akan mendapati perut si wanita meledak. Klik bagian tirai yang bergerak-gerak, maka akan terdengar suara janin. Lalu kita hanya perlu mencari kemana janin itu pergi. Pada malam harinya, Michael lihat keluar pada jendela pertama. Di sanalah Michael melihat dengan bingung akan adanya penampakan seorang bayi yang sedang meminum susu anjing. Melihat keluar lubang intip di pintu akan langsung mengakhiri game dengan ending The Child of Doom. Michael merasakan hadirnya seseorang, dan benar saja, 3 orang berjubah terlihat dari kejauhan sedang mengangkat seorang bayi. Namun Michael tidak mengerti apakah si bayi ini adalah penyelamat dunia atau justru sebagai kutukan. Dengan panik, ia yang sedang membawa senjata menembakkan senjatanya ke sembarang arah. Entah apa yang terjadi, sekumpulan orang tiba-tiba saja menampakkan diri di hadapannya lengkap dengan sayap seperti malaikat. Si wanita menyebut Michael sebagai nabi dan penyelamat mereka. Seketika itu semua orang mengangkat Michael, memujanya sebagai seorang penyelamat yang akan mengusir kegelapan. Dan pengorbanan Michael yang akan menyelamatkan semua manusia.
Namun, Michael yang masih dalam keadaan syok tidak bisa melakukan apa-apa selain tubuhnya diangkat dan dibawa pergi tanpa kepastian mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya. Ia sadar bahwa beberapa orang menggenggam paku di tangan mereka. Michael sudah merasa ada hal yang buruk terjadi di planet yang ia tinggalkan, atau kota yang ia tinggalkan. Entah siapa sebenarnya wanita tadi, namun tampaknya karena Michael telah berhubungan dengannya dan membiarkan bayi yang dikandung wanita itu lahir, ia dianggap sebagai sang penyelamat dan hendak dikorbankan. Dalam ending kedua, The End, kita harus berhasil bertahan hidup selama 13 hari, hanya dengan manusia di dalam rumah. Dengan begitu, pada hari ke-14 setelah membarikade jendela dengan papan kayu, Michael mengajak para penghuni rumah untuk berlindung di area basement. Persediaan makan juga cukup untuk 1 atau 2 bulan ke depan, walaupun tanpa tahu pasti sudah berapa lama mereka di basement. Beberapa dari mereka berharap agar fenomena matahari ini segera berakhir. Namun karena terlalu lama, ada dari salah satu mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pada suatu waktu, Michael menemukan frekuensi radio yang mengumumkan tentang memudarnya aktivitas panas ekstrim matahari. Para ilmuwan memprediksi jika manusia akan boleh keluar dalam waktu beberapa hari lagi. Mendengar ini bukannya senang seperti penghuni basement lainnya, Michael merasa kecewa. Ia sadar dan mengakui bahwa ia akan berhasil melewati tahun ini. Hidup dengan terus-menerus menantikan kematian adalah beban yang cukup menyesalkan baginya. Tapi paling tidak, ada orang yang senang mendengarkan berita hal ini. Pada ending ketiga No I'm Not Alone, adalah kebalikan dari ending kedua tadi. Ending ini bisa terjadi jika paling tidak terdapat satu visitor dalam rumah Michael di hari ke-13. Ending ini akan berjalan sama seperti ending kedua. Namun sebelum mendapatkan kabar baik dari radio, beberapa orang yang berlindung bersama Michael di basement mulai menimbulkan rasa curiga satu sama lain. Paranoid juga meningkat hari demi hari. Michael merasakan jika tatapan para tamu itu dingin, terkalkulasi, alien. Saat beberapa orang berjalan mendekat, Michael mulai merasa takut pada kematian, sadar bahwa semuanya akan segera berakhir. Dan di saat itu jugalah para visitor menyerang Michael dan menghabisinya. Pada ending keempat, May Death Cleanse Us of Our Sins, kita harus melakukan sesuai dengan yang diminta oleh pemimpin kultus kematian atau Death Cult Leader. Dia akan menyuruh menjaga ketiga anggotanya tetap hidup di rumah Michael. Ini artinya kita tidak boleh membiarkan ketiga anggota kultus ini mati. Entah itu mati terbunuh visitor, mati akibat dibunuh oleh kita, atau dibawa pergi oleh Fema. Jika kita berhasil memastikan ketiga anggota tersebut tetap hidup, maka di kunjungan berikutnya si pemimpin kultus ini akan menawarkan kesempatan kepada Michael untuk bergabung dengan kultus mereka dan menjadi salah satu penyembah kematian ini. Kita hanya perlu menerima tawaran tersebut untuk mendapatkan endingnya. Bersama dengan pengikut kultus kematian lainnya, Michael melakukan ritual untuk menyerahkan tubuhnya sendiri pada kematian demi menemukan kedamaian. Mereka percaya kematian akan menopang mereka semua, tidak ada yang ditinggalkan. Setelah ritual berhasil dilakukan, Michael mendengar gema suara yang tidak diketahui asalnya, berbicara tentang bagaimana beberapa pintu sebaiknya dibiarkan tertutup dan ajakan untuk pergi ke tempat di mana ia seharusnya berada. Michael dijanjikan kedamaian, sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Michael memang tidak pernah ditakdirkan untuk bertahan hidup dari kegilaan kosmos. Di ending kelima Welcome to Fema, kita harus bersifat kooperatif dengan Fema, yang artinya setiap datangnya organisasi pemerintah terbaik di planet ini, kita tidak boleh menentang mereka. Kita juga harus menghubungi Fema secara berkala dari hari ke hari untuk menanyakan detail penjelasan tanda-tanda visitor. Dan berikan juga Fema notis pada tamu yang terkonfirmasi sebagai visitor. Dengan begitu, Fema akan melihat potensi Michael dan merekrutnya menjadi bagian dalam organisasi terbaik ini. Michael akan merasa kebingungan melihat proses perekrutan Fema yang terasa agak tidak masuk akal. Fema adalah organisasi besar, ia pun tidak tahu kapan ia boleh pulang. Semuanya akan terasa aneh bagi Michael, membawa orang pergi ke zona karantina, merekrut mereka di tempat untuk bergabung menjadi anggota Fema. Lalu apa yang harus ia lakukan berikutnya? Pekerjaan di Fema tidak begitu jelas. Michael mulai merindukan rumahnya. Apa yang terjadi pada para penghuni yang menempati rumahnya? Tapi ia yakin ia tidak akan pernah kembali lagi ke kehidupan lamanya.
Dalam mendapatkan ending ke-6 atau Yes I'm Alone, kita hanya perlu membiarkan intruder memasuki rumah kita. Artinya tolak semua tamu yang berdatangan. Dengan begitu, saat intruder datang berkunjung, sampai beberapa hari kemudian, rumah Michael dibiarkan kosong tak berpenghuni. Semua orang menghindarinya karena mereka pikir rumah tersebut membawa pertanda buruk. Hari demi hari berlalu, rumah mulai rusak dan tak ada satupun keluarga Michael berkunjung. Michael menghilang tanpa jejak seolah ia tidak pernah ada di dunia ini. Seluruh benda miliknya hilang, usang, dan terlupakan. Saat kematian merenggut nyawamu, bukti akan keberadaan dirimu akan hilang seketika. Benda milikmu, ciptaanmu, pemikiranmu, memori atau bahkan emosi, semuanya akan larut dalam kehampaan. Tidak ada lagi kamu, hanya ketiadaan. Seolah-olah kau tidak pernah ada di dunia ini. Untuk mendapatkan ending ketujuh, Yes I'm Murder, kita hanya perlu menghabisi setiap tamu yang ada di rumah. Dengan begitu, pada suatu malam, kita akan dikunjungi oleh Prophetic Man yang merasakan hawa aneh di rumah Michael. Ia tahu bahwa Michael merasa ketakutan dan rasa takut telah membutakannya. Ia kemudian meminta maaf karena tidak bisa memperbaiki apa yang akan terjadi berikutnya. Saat sedang menghabiskan waktu seorang diri di rumah, memikirkan tentang betapa menakutkannya kematian, Michael mulai melihat tangan para tamu yang ia bunuh bermunculan dari dalam basement. Mereka beranjak keluar dari basement untuk menghentikan upaya Michael dalam mengakhiri hidup, menyeretnya keluar dari rumah dan menendangnya. Bangun-bangun, Michael mendapati diri berada di lapangan luas dengan matahari yang sudah mulai terbit. Ia tidak memiliki tenaga lagi untuk merangkak menjauh dari sinar matahari. Ia tidak memiliki apa-apa untuk mengakhiri penderitaannya. Ia akan mati terbakar secara perlahan, dan tidak ada satupun orang yang akan disalahkan, kecuali ending ini menggambarkan perasaan takut yang membutakan Michael sampai-sampai ia mulai membunuh satu persatu tamu yang ia persilakan masuk ke dalam rumahnya. Atas tindakannya ini, para tamu lain memutuskan untuk menendang keluar dari rumahnya sendiri dan membiarkannya mati terbakar oleh matahari. Lalu di ending ke-8 Shroom or Doom, kita harus melakukan sesuai yang diminta oleh pria jamur atau Mushroom Eater. Mushroom Eater akan datang mengunjungi rumah Michael untuk memberitahu bahwa suatu bencana akan segera terjadi dan mereka harus menghentikannya dengan cara melakukan sesuai dengan instruksi pada buku Book of Smiles. Terima permintaan Mushroom Eater, maka saat kembali ke ruang kamar, kita akan menemukan selembar kertas Book of Smiles yang berisi 3 instruksinya, yaitu menyantapi jamur di basement, makan apel, dan atur jam dinding ke jam 12 malam. Setelah melakukan ketiga instruksi tersebut, Mushroom Eater akan datang kembali dan mengajak Michael pergi ke Pulau Jamur. Mushroom Eater menjelaskan bahwa jamur bisa bertumbuh dengan sangat cepat saat situasi buruk sedang terjadi. Semakin besar jamur bertumbuh, semakin banyak gumpalan kedengkian di mycelium. Bagian atas jamur bisa saja menutupi seluruh bumi sampai bumi benar-benar habis tak tersisa. Ia berencana mengajak Michael melakukan sebuah ritual untuk menenangkan si jamur. Ia percaya biji apel akan mengingatkan jamur pada hubungannya dengan manusia. Tapi sepertinya sekarang jamur sedang sangat marah. Mushroom Eater menarik tangan Michael ke dalam sebuah gua yang akan mengarahkan mereka kepada Pulau Jamur. Berharap mereka masih sempat sebelum jamur terlanjur bertumbuh menjadi begitu besar dan tak terkendali. Suasana menjadi semakin aneh dan aneh. Namun sayang, tepat saat mereka tiba di Pulau Jamur, jamur sudah bertumbuh menjadi begitu besar. Mushroom Eater pun kecewa karena mengetahui mereka tidak berhasil menghentikannya. Ya, walaupun ending kali ini lumayan absurd dan tidak berhubungan dengan tema apa yang dibawakan dalam masalah game ini, tapi bagaimanapun juga, ending ini menggambarkan bagaimana Michael itu mengalami halusinasi setelah ia menyantapi jamur beracun di basement. Ia menjadi percaya dengan perkataan Mushroom Eater yang juga sedang berhalusinasi tentang bagaimana jamur sebentar lagi akan bertumbuh besar dan menyebabkan bencana. Di dalam ending ke-9 ini, atau ending Embrace the Inevitable, kita harus melakukan sesuai dengan perintah Prophetic Man, yaitu membiarkan kucing masuk dan jangan melakukan tes pada satupun tamu selama 2 hari. Dengan begitu pada kunjungan berikutnya, Prophetic Man akan meminta Michael untuk menggali tanah di basement, mengklaim jika ada sesuatu di bawah sana. Saat Michael menggali tanah di basement, benar saja,
kita menemukan terowongan bawah tanah dan bertemu dengan seseorang penambang yang mengaku menggali tanah untuk berlindung dari panasnya planet ini. Di malam berikutnya, Prophetic Man kembali berkunjung untuk meminta Michael lompat ke dalam sebuah lubang di terowongan bawah tanah. Turun ke terowongan bawah tanah di keesokan paginya, Michael menemukan lubang yang dimaksud dan memutuskan untuk melompat. Di bawah sana, ia bertemu dengan entitas kematian yang tidak memberitahukan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi padanya. Si entitas kematian kemudian memindahkan Michael ke sebuah ladang luas yang cerah. Tempat Michael berjalan memasuki sebuah rumah. Ia benar-benar sendirian. Pagi dan malam tidak ada artinya, dan Michael tidak tahu sudah berapa lama ia menghabiskan waktu di rumah itu. Tapi entah kenapa, ia merasa sangat tenang. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Michael tidak ingat bagaimana ia berakhir di tempat itu. Ia tidak tahu caranya pergi dari sana. Namun ia memang tidak mau pergi dari sana. Kenapa ia dipindahkan ke tempat ini? Apakah seorang akan menemuinya? Ia harap ia bisa bertemu dengan orang lain selain kesunyian tiada henti. Walaupun itu hanya bisa menunggu, ia kelelahan karena sendirian. Entah apa yang dimaksud dengan ending yang satu ini, tapi sepertinya ending ke-9 berusaha menggambarkan perasaan kesepian yang dirasakan oleh Michael. Terbukti dari poster di rumah yang menggambarkan kesepian dan kesendirian. Pada ending terakhir ke-10, Wrath of the Vigilante, kita hanya harus gagal meyakinkan Vigilante bahwa kita adalah manusia. Ingat, Vigilante, saudara si tetangga kita, berjalan di sekitar kota untuk memburu visitor. Satu saja tanda visitor yang ia temui pada seseorang, ia akan membunuhnya. Nah, pada ending ini, saat Vigilante datang berkunjung untuk mengetes Michael, tunjukkan bagian Michael yang membuktikan ia adalah visitor, seperti gigi, atau tunjukkan telinga yang bukan termasuk ke dalam faktor pertimbangan FEMA. Vigilante akan menjadi marah dan menodongkan senjatanya pada Michael. Begitu pula dengan Michael yang sudah bersiap dengan senjatanya. Michael menunggu, berharap tidak akan ada yang terjadi. Namun tampaknya Vigilante sudah terlalu emosi. Tembakan pun dilepaskan. Michael mendapati dirinya terluka di bagian perut. Dalam keadaan terluka, ia memikirkan tentang betapa egoisnya Vigilante dalam mengambil tindakan. Sudah beberapa banyak orang tak bersalah yang ia bunuh. Sadar tidak ada suara yang datang dari luar rumah, Michael pun memeriksa keluar. Hanya untuk melihat dan mendapati Vigilante tergeletak mati dengan wajah hancur sebagai akibat dari tembakan shotgunnya. Dengan amarah yang membara, Michael menghajar wajah Vigilante berulang kali, menyalahkannya atas kematian orang-orang yang tak bersalah. Michael kemudian bangkit, berdiri dan bertekad untuk membunuh setiap orang yang menggenggam senjata. Jadi itulah semua ke-10 ending yang dihadirkan dalam game No I'm Not a Human. Dan untuk memperjelas cerita game ini, mari kita masuk ke dalam segmen penjelasan. No I'm Not a Human adalah game horor psikologis dengan konsep sederhana tapi eksekusinya sangat mendalam. Game ini berhasil memikat banyak pemain karena atmosfernya yang menekan dan ceritanya yang penuh tanda tanya. Meski telah merilis versi penuh pada tanggal 15 September 2025 dengan total 10 ending, game ini secara sengaja tidak pernah memberikan jawaban pasti mengenai dua hal utama, asal-usul visitor dan penyebab fenomena matahari yang memanas ekstrim. Menurut penjelasan di wiki dan fandom komunitas No I'm Not a Human, dunia game ini berada dalam kondisi krisis global. Matahari menjadi terlalu panas untuk manusia, membuat aktivitas di siang hari nyaris mustahil. Manusia dipaksa hidup di malam hari, mengandalkan tempat perlindungan, informasi dari televisi, dan keputusan cepat untuk bertahan hidup. Namun sejak awal, wiki dan fandom menegaskan satu hal penting. Tidak semua informasi di dalam game bisa dipercaya sepenuhnya. Kita mulai dari tokoh utamanya, si Michael ini. Melalui layanan phone roulette, sebuah sistem yang menghubungkan dua orang secara acak, kita mendapatkan potongan kecil tentang masa lalu Michael. Dari percakapan itu, Michael mengungkapkan bahwa hubungannya dengan si ayah tidak pernah berjalan baik. Ada konflik lama yang tidak pernah benar-benar selesai. Sampai-sampai suatu hari, Michael merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga itu. Yang tersisa hanyalah rumah warisan ayahnya. Anehnya, rumah ini justru menjadi sumber kebencian bagi Michael. Ia pernah mengatakan bahwa ia lebih memilih rumah itu hangus terbakar daripada harus tinggal di dalamnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa rumah tersebut bukan sekedar bangunan, melainkan tempat yang menyimpan luka masa kecilnya. Michael juga sempat menceritakan hal ini kepada si wanita penggoda atau seductive woman.
Sebelum meninggal, ayahnya memberi Michael sebuah kotak dan meminta agar kotak itu hanya dibuka ketika Michael sudah siap. Namun hingga 15 tahun berlalu, kotak itu tetap tersimpan di dalam lemari. Michael tidak pernah membukanya. Bukan karena lupa, tetapi karena belum sanggup menghadapi isinya. Dan diketahui di masa lalu, Michael pernah hidup bersama seorang istri dan seekor kucing. Namun kini istrinya sudah tidak ada lagi bersamanya. Michael memilih hidup sendiri dan bahkan mengakui bahwa kesendirian terasa lebih aman dibanding harus membangun hubungan lagi. Masih ada satu misteri lain yang tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Apa yang sebenarnya ada di balik tirai kamar tidur Michael? Setiap kali kita mencoba membukanya, Michael selalu menolak. Ia mengatakan tidak ingin lagi melihat apapun yang ada di balik sana. Yang ini mengisyaratkan bahwa Michael sudah pernah melihatnya dan pengalaman itu cukup traumatis hingga ia memilih menutupinya selamanya. Menurut fandom, banyak pemain menafsirkan tirai ini sebagai simbol trauma yang tidak pernah dihadapi oleh Michael. Sesuatu yang ia tahu ada, tapi sengaja ia hindarkan. Sejak hidup sendiri, Michael hampir tidak pernah keluar rumah. Hal ini ditegaskan oleh tetangganya di bagian prolog yang heran karena jarang sekali melihat Michael keluar rumah. Disinilah kesepian mulai terasa sangat dominan. Hal ini juga menjelaskan mengapa rumah Michael dipenuhi poster bertema kesendirian. Dalam wiki dan fandom, kesendirian Michael dianggap sebagai fondasi utama seluruh kejadian dalam game. Fenomena matahari yang memanas kemudian muncul bersamaan dengan kemunculan makhluk yang disebut sebagai visitor. Dalam siaran berita, visitor dijelaskan sebagai manusia yang melakukan kontak dengan agen biologis yang tidak diketahui, lalu berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Untuk menghadapi ancaman ini, pemerintah membentuk organisasi FEMA atau Federal Emergency Management Agency. Namun seiring berjalannya waktu, banyak laporan yang justru merusak kepercayaan publik terhadap FEMA. Disebutkan bahwa mereka menembak warga sipil yang mencoba melarikan diri keluar kota. Wiki dan fandom mencatat bahwa kita tidak pernah menyaksikan peristiwa ini secara langsung. Semua informasi tentang dunia luar hanya datang dari TV, dialog karakter lain, dan rumor. Pemain tidak pernah benar-benar melihat kekacauan itu dengan mata sendiri. Tujuan visitor sendiri tidak pernah dijelaskan secara pasti. Yang diketahui hanya satu, mereka memiliki naluri untuk membunuh manusia. Situasi ini memicu kepanikan besar. Ada yang menjadi vigilante dan memburu visitor, ada yang membentuk kultus kematian, dan ada juga yang kehilangan akal sehat akibat halusinasi. Semua ini membentuk gambaran dunia yang kacau. Namun menurut banyak diskusi fandom, semua kekacauan ini patut dipertanyakan. Petunjuk terkuat muncul dari salah satu siaran televisi. Di tengah siaran berita yang normal, tiba-tiba muncul pesan-pesan aneh. Kesunyian adalah pertanda kematian. Keheningan menguras jiwa. Bunyi lonceng pemakaman terdengar semakin dekat. Lonceng berdentang untuk kita semua. Pikiran kotor terperangkap di dalam telinga. Sarang tempat visitor berkembang. Serumenendens. Setelah itu, siaran kembali normal seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Fandom mencatat bahwa siaran aneh ini tampaknya hanya muncul di TV milik Michael. FEMA pun tidak memiliki jawaban soal itu. Serumenendens adalah kondisi medis ketika kotoran telinga menumpuk dan menyumbat saluran pendengaran. Bagi banyak pemain, ini bukan kebetulan. Visitor digambarkan berkembang di dalam telinga. Tempat suara dan bisikan muncul. Cara visitor keluar digambarkan dengan menggali, sama seperti pikiran negatif yang perlahan keluar dari dalam kesunyian. Dari sudut pandang inilah, banyak teori fandom menyimpulkan bahwa visitor bukan ancaman fisik, melainkan manifestasi pikiran destruktif Michael. Dorongan untuk mengakhiri penderitaan yang muncul karena kesepian dan trauma yang tidak pernah disembuhkan. Fenomena matahari panas pun dipahami sebagai tekanan hidup yang terasa semakin membakar, hingga memaksa Michael keluar dari zona aman yang ia bangun sendiri. Makna ini tercermin kuat di berbagai ending. Pada ending kedua, ketika Michael berhasil bertahan hidup bersama manusia lain dan matahari dinyatakan hampir kembali normal, ia justru malah kecewa. Hidup yang berlanjut terasa seperti beban tambahan. Pada ending keempat, Michael memilih bergabung dengan kultus kematian, yang memperlihatkan kedekatannya dengan gagasan kematian itu sendiri. Dan pada ending ke-9, Michael sepenuhnya mengisolasi diri mengikuti Prophetic Man, dan menerima kesendirian sebagai keadaan permanen. Namun apapun ending yang didapatkan, bagian kredit selalu sama. Michael berdiri di teras rumahnya, merokok dengan santai. Dan kita bisa lihat, tidak ada apapun di luar sana. Dunia terlihat normal.
Jika digabungkan antara cerita personal Michael, simbolisme siaran TV, dan penjelasan dari wiki serta fandom komunitas, sebenarnya No I'm Not a Human terasa lebih sebagai perjalanan psikologis daripada sekedar game horor bertahan hidup. Visitor mungkin tidak pernah benar-benar ada. Matahari juga mungkin tidak pernah benar-benar membakar dunia. Yang perlahan runtuh sejak awal adalah pikiran Michael yang terjebak dalam kesepian dan trauma masa lalu. Dan mungkin pertanyaan terbesar dalam game ini bukanlah siapa visitor sebenarnya, melainkan apakah Michael masih ingin bertahan hidup sebagai manusia. Jadi itulah pembahasan game plot No I'm Not a Human. Gua berterima kasih banget nih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Lalu kalau mau request, komen aja di bawah. Atau enggak DM di IG ku, linknya ada di deskripsi. Dan udah, itu aja. See you in the next video. Join, add fun to TNSB.